Ya, elektabilitas Ganjar Pranowo semakin tinggi di warga NU Jawa Timur. Siapa saja pemilih Ganjar Pranowo ini dan mengapa kantong suara yang seharusnya mengangkat elektabilitas pasangan Amin malah sekarang berbalik begitu ya. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama pengamat politik SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat malam, Bung Saidiman. Selamat malam, Mas David. Ya, Bung Saidiman, apa hasil survei SMRC terbaru di Jawa Timur yang boleh kita garis bawahi lah begitu? Oke, kita memang melakukan survei. Sebenarnya surveinya secara nasional yang kita lakukan pada 2 sampai 11 September 2023 lalu. Tetapi kita mencoba menganalisis khusus mengenai preferensi politik masyarakat Jawa Timur. Lebih spesifik lagi masyarakat NU di Jawa Timur. Jadi alasannya adalah kenapa kita lebih spesifik pada Jawa Timur dan NU ini karena kita ingin melihat efek dari deklarasi Anies dengan Muhaimin Iskandar pada 2 September 2023 lalu. Nah, apakah kemudian ada efeknya pada NU? Kita tahu bahwa Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Kebangkitan Bangsa ini sangat dekat dengan masyarakat NU. Jadi umumnya pemilih PKB adalah masyarakat NU. Nah, kita ingin lihat apakah ada dampaknya ketika Ketua Umum PKB yang merupakan partai yang didirikan oleh para tokoh-tokoh NU itu mendapatkan respon positif di masyarakat NU sendiri secara lebih spesifik di Jawa Timur. Nah, kita menemukan bahwa yang pertama-tama kita ingin tahu seberapa besar sebenarnya masyarakat NU di Jawa Timur. Di dalam survei ini kita menemukan bahwa warga Jawa Timur yang mengaku anggota dari NU baik aktif maupun tidak aktif itu sekitar 48,4%. Jadi sekitar setengah dari warga Jawa Timur itu mengaku sebagai anggota NU. Ini jumlah yang sangat besar. Kita tahu bahwa Jawa Timur sendiri itu sekitar 15,5% dari total populasi nasional, jadi sangat dominan. Ini baru anggota ya. Kalau kita melihat bahwa anggota itu kan artinya sangat dekat dengan organisasinya, ia bagian dari organisasi. Kita belum menghitung misalnya warga yang mengaku secara kultural dekat dengan NU atau simpatisan dari NU, jumlahnya pasti lebih besar lagi. Dan kita menemukan dalam simulasi individual 3 nama, Ganjar Pranowo mendapatkan 45,4%, disusul Prabowo Subianto 25,4%, kemudian Anies Baswedan 9,5%. Masih ada 19,8% yang belum menjawab. Lalu kita coba simulasikan bagaimana kalau berpasangan, Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Jadi ketika survei ini kita lakukan, yang muncul ke permukaan itu yang tokoh yang kemungkinan mendampingi Ganjar Pranowo ketika itu adalah Ridwan Kamil dan Prabowo Subianto dengan Erick Thohir. Lalu kita coba simulasikan pasangan-pasangan itu dan hasilnya mirip dengan individual tadi. Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46,3%, Prabowo Subianto Erick Thohir 22,9%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tidak mengalami perubahan yang signifikan, hanya mendapatkan 10,1% dan masih ada 20,7% yang tidak menjawab. Jadi kesimpulan dari analisa preferensi politik masyarakat NU di Jawa Timur ini adalah yang pertama adalah bahwa kecenderungan mereka itu masih ke Ganjar Pranowo, dan kemudian kesimpulan yang kedua ternyata kita menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan dari wakil presiden terhadap elektabilitas capres yang didampinginya. Itu yang kami temukan. Oke, baik. Mungkin kita satu-satu ya. Tapi mungkin mulai dari yang terakhir tadi, pasangan Anies dan Caimin. Mengapa angka Anies dan Caimin ini justru malah turun terus? Bahkan sebelumnya masih di angka 10-an%, sekarang sudah 9%. Apakah memang ada pengaruh mungkin dari pihak NU sendiri yang mungkin semakin tegas barangkali atau bagaimana? Yang pertama-tama perlu kita catat bahwa survei ini kan menganalisis Jawa Timur, khusus Jawa Timur. Secara nasional, kalau secara individual di berbagai survei kan Anies Baswedan mendapatkan dukungan sekitar 20-an% lah kira-kira. Atau ada juga hasil survei yang menunjukkannya sekitar 16-17%. Tetapi secara umum di angka itu. Nah, kenapa kemudian di Jawa Timur itu terlihat suaranya lebih rendah daripada nasional? Kan salah satu alasannya atau alasan utamanya karena memang Jawa Timur ini memang bukan basisnya Anies Baswedan. Ini dari dulu memang ini adalah basis
para pendukung Pak Jokowi. 2 kali pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019, Jawa Timur itu lebih dominan ke Joko Widodo. Karena itu kemudian itu juga yang menjelaskan kenapa Ganjar Pranowo lebih kuat di sana, karena dia melanjutkan ya tradisi Jawa Timur sebagai basis Joko Widodo. Dan publik kan melihat Ganjar Pranowo ini sangat dekat dengan figur Joko Widodo, atau lebih mirip dengan Joko Widodo dibanding dengan figur yang lain. Kemudian kita tahu bahwa Anies Baswedan kan salah satu isu yang dibawa oleh Pak Anies Baswedan kan adalah isu perubahan, isu antitesis terhadap Pak Joko Widodo. Sementara Jawa Timur adalah basisnya Pak Joko Widodo. Jadi wajar kemudian kalau masyarakat Jawa Timur, termasuk masyarakat NU, itu lebih resisten pada Anies Baswedan. Dan kita masih temukan itu sampai sekarang. Baik, kalau kita balik ke yang poin di awal tadi, jumlah penduduknya Jawa Timur di tahun 2022 itu kan ada sekitar 41 juta orang. Dan tadi Anda katakan 49%-nya itu adalah warga NU. Ya, betul ya? Anggota ya. Anggota ya? Berarti kalau ya, anggota ini apa bedanya dengan warga NU? Apakah ini yang anggota ini artinya yang die hard-nya begitu? Secara aktif? Ya, anggota ini artinya kan secara organisasi, ia masuk di dalam organisasi. 20 juta, dirinya hampir 20 anggota. Juta jiwa, semua masuk organisasi. Iya, sekitar itu yang kita temukan. Jadi ini memang Jawa Timur itu memang basisnya NU. NU sendiri kan lahir di Jawa Timur. Baik, ini semua tokoh utamanya. Ini semua ikut satu suara dari pimpinan NU begitu? Kalau seperti itu? Oh, tentu sebagai satu organisasi yang sangat besar, tentu ya tidak satu suara. Dalam partai politik misalnya kita menemukan kan, walaupun ada partai yang basisnya itu adalah massa NU, tetapi tidak semua massa NU ke mereka. Misalnya katakanlah Partai Kebangkitan Bangsa atau Partai Persatuan Pembangunan, itu kan semua partai-partai yang basisnya adalah NU. Tetapi tidak semua ke sana gitu ya. Jadi cukup menyebar sebenarnya. Tapi dominan ini semua dukung Ganjar nih ya. Dominan. Nah, kalau untuk presiden kita melihat tendensinya itu ke Ganjar. Jadi kenapa ke Ganjar itu tadi salah satu penjelasannya, karena memang tradisinya warga NU ini sejak awal itu lebih banyak mendukung Pak Jokowi. Dan Ganjar sekarang dipersepsi sebagai kelanjutan dari Pak Jokowi. Kira-kira itulah penjelasan umum yang gampang kita. Baik, saya ingin tanya spesifik aja lagi. Kalau dari tadi dikatakan 20 jutaan ya, sekitar hampir 20 juta jiwa adalah anggota Nahdlatul Ulama. Berapa persen dari 20 juta jiwa ini yang memang ke Mas Ganjar? Ya itu tadi sekitar 45% ke Ganjar yang tadi kita kemukakan. 45% dari yang 20 juta jiwa ya, sebab total kan 40 juta jiwa. Oke, baik. Jadi ya, 20, benar. Berarti sekitar 10 juta itu ke Mas Ganjar ya. Sisanya menyebar ke yang lain. Kalau kita absolutkan angkanya ya. Ya memang gitu ya. Baik. Kalau kita bicara tentang tadi Anda bilang bahwa 10 juta ini sebenarnya ini adalah pendukung Pak Jokowi tahun 2014-2019 ya. Apakah ini kita melihat meningkat signifikan sebelumnya atau malah lebih turun begitu dibanding dengan pada saat mendukung Pak Jokowi? Sebenarnya ya relatif stabil sebetulnya ya sekitar angka segitu juga. Jadi Pak Jokowi di Jawa Timur itu walaupun menang kan juga tidak menang mutlak begitu ya. Yang menang mutlak Pak Jokowi waktu itu, dan juga sekarang dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo kan Jawa Tengah. Sementara di Jawa Barat itu adalah basisnya Pak Prabowo Subianto. Jadi Jawa Timur sebenarnya area pertarungan, tetapi kalau kita lihat kecenderungan umumnya itu ke Pak Jokowi, dan unsur utama di dalam masyarakat Jawa Timur yang ke Pak Jokowi itu adalah masyarakat NU pada dasarnya. Jadi kecenderungannya demikian. Baik, kalau sekarang kita bergeser ke simulasi atau bahkan mungkin pasangan cawapresnya begitu ya. Kalau yang Anda dapatkan dari hasil survei, siapa yang tertinggi dan siapa nomor 2 dan nomor 3? Ya, dalam simulasi pasangan, di mana kita sebenarnya menguji pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar ini adalah tokoh NU, dia adalah anak kiai besar NU dan pendiri atau cucu pendiri NU begitu ya. Dan dia memimpin partai yang berbasis massa Nahdliyin.
Muhaimin Iskandar, ternyata kita menemukan bahwa dukungan pada pasangan Anies Muhaimin itu ya masih di bawah dibanding pada Ganjar Pranowo ataupun pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir. Jadi Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 46,3%, kemudian Prabowo Subianto Erick Thohir 22,9% dan Anies Muhaimin Iskandar 10,1%. Masih ada 20,7% yang belum menjawab. Jadi itu posisinya sekarang. Baik, itu kalau dipasangkan ya. Mungkin kalau dipasangkan. Nah, tapi kan sekarang ini memang karena memang masih kira-kira siapa nih yang akan jadi bacawa presnya Mas Ganjar atau bacawa presnya yang lain. Bagaimana dengan masing-masing nama begitu? Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil, atau mungkin Sandiaga Uno, kemudian Ridwan Kamil, dan siapa lagi yang kira-kira paling tinggi di hasil survei Anda? Untuk menjadi pasangan ya, untuk menjadi cawapres ya. Ya, artinya ya, akan dipinang supaya yang lain bisa pasti gitu bahwa saya mau pinang yang ini aja deh. Gitu, bisa. Ya saya kira ini beda. Ganjar Pranowo kan kalau kita dengar kan, saya sih melihat Ganjar Pranowo ini lebih punya peluang atau lebih punya kesempatan untuk memilih cawapres ya dari luar partai politik. Karena partainya kan tidak butuh lagi tambahan suara untuk kemudian bisa mengajukan capres, karena itu nama-nama kelompok profesional misalnya yang bukan elit utama partai seperti Ridwan Kamil atau Mahfud MD atau Khofifah Indar Parawansa itu menjadi mungkin untuk Pak Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo Subianto saya kira salah satu pertimbangan yang akan diambil menurut saya adalah apakah cawapresnya nanti itu tidak tetap akan membuat Gerindra kemungkinan bisa berkoalisi dengan partai yang lain untuk mengusung pasangan atau tidak. Kalau kemungkinan misalnya dia ngambil tokoh di luar partai dan membuat partai-partai pendukungnya sekarang itu menjadi kecewa, ini kan bahaya buat Gerindra. Bisa-bisa dia tidak mengajukan calon, karena itu masih ada, saya masih melihat peluang di sana di Prabowo Subianto untuk mengambil tokoh partai politik, katakanlah ketua umum partai Golkar atau ketua umum partai Demokrat atau tokoh yang diusung secara khusus oleh PAN misalnya untuk dijadikan cawapres. Baik, terima kasih Bung Saidiman sudah berbagi bersama kami untuk hasil surveinya. Kita tunggu lagi hasil survei berikutnya. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam.